selamat jumpa lagi dengan saya Mumones Madroni untuk channel Ngaprak. Dan pagi hari ini saya berada di sebuah perkebunan di Kalimantan Timur. Nah, pagi ini saya ingin sharing dengan teman-teman semua tentang kendaraan yang banyak digunakan di perkebunan ataupun pertambangan, yaitu kendaraan double cabin, 4-wheel drive, atau 4x4 atau double gardan. Namun di beberapa lokasi, baik di perkebunan ataupun di pertambangan, banyak paradigma yang keliru tentang menggunakan 4x4. Apa-apa saja mengenai kekeliruan itu? Mari kita sharing sama-sama. Oke, baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah paradigma tentang merusakkan mobil kalau menggunakan 4x4. Faktanya, justru dengan tidak menggunakan 4x4 akan ditemui beberapa kerusakan. Dan dari pengalaman kami melihat di lapangan, 4x4 tidak digunakan, itu satu kerusakan yang akan terjadi pada per, karena terdapat goncangan-goncangan. Yang kedua juga banyaknya di bushing arm depan, kemudian juga di suspensi. Dan itu baru beberapa saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua, karena banyaknya guncangan-guncangan ketika kita tidak menggunakan double gardan. Paradigma kedua adalah banyak pengguna yang membatasi tentang lamanya penggunaan 4x4-nya. Artinya ada satu pemahaman bahwa dalam kurun waktu tertentu maka 4x4 itu tidak boleh digunakan secara terus-menerus. Padahal selama trek atau selama lintasan yang dilalui harus menggunakan 4x4, selama itu pula 4x4 boleh digunakan. Dan paradigma ketiga adalah 4x4 hanya digunakan untuk gigi rendah, artinya gigi 1 dan 2. Ya. Dengan demikian biasanya pengguna akhirnya RPM-nya tinggi sehingga menimbulkan satu keborosan. Yang benar adalah bahwa 4x4 bisa digunakan untuk gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4 dan seterusnya sesuai dengan kebutuhannya. Hanya yang perlu diperhatikan adalah RPM di mana torsi saat itu sedang maksimum. Dan untuk mobil ini torsi maksimum dicapai pada RPM 2000. Artinya ketika kita menggunakan 4x4, kita usahakan bahwa di setiap gigi di mana di RPM tersebut torsinya sedang tinggi. Paradigma berikutnya adalah bahwa dengan menggunakan 4x4 itu akan memboroskan bahan bakar. Nah, ini masih berhubungan dengan paradigma sebelumnya, karena 4x4-nya hanya dibatasi gigi 1 dan gigi 2, sehingga banyak pengguna akhirnya untuk mendapatkan kecepatan itu RPM-nya tinggi. Satu lagi, ini yang menjadikan masalah, menimbulkan kerusakan-kerusakan yang lain, yaitu banyak pengguna yang mempunyai paradigma bahwa 4x4 ini digunakan setelah kejeblos, setelah tidak kuat, setelah terperosok. Dengan demikian, untuk keluar dari medan tersebut setelah terjadi terperosok, maka memaksakan dari kendaraan dengan menghentak-hentak kendaraan. Dan ini akan juga menimbulkan banyak kerusakan. Ya. Seharusnya digunakan adalah sebelum melalui obstacle tersebut, sebelum melalui rintangan tersebut. Jadi kalau sebelum tanjakan digunakan, sebelum melalui lumpur digunakan, sebelum melalui turunan tajam digunakan. Artinya adalah untuk mendapatkan satu momentum atau satu timing yang tepat sehingga kita tidak kehilangan momentum atau traksi yang dibutuhkan. Berikutnya, kendaraan ini seolah-olah hanya digunakan 4x4 itu untuk di jalan tanah. Pengertian jalan off-road adalah jalan yang tidak normal. Artinya seperti jalan licin, jalan lumpur, jalan tanjakan atau turunan. Bicara tentang tanjakan, turunan, jalan licin, ini tidak hanya terjadi di jalan tanah. Artinya bisa saja kita menggunakan 4x4 ini di jalan aspal yang licin. Dalam kondisi tertentu misalnya hujan atau ada ceceran sisa tanah, bisa saja di tanjakan atau turunan yang curam di kondisi aspal. Nah teman-teman, bicara tentang bahwa 4x4 itu merusakkan, bisa saja ini terjadi. Karena apa?
karena gaya 4x2 kita berkendaranya dibawa-bawa ke gaya ketika mengendarai mobil seperti ini. Biasanya gaya itu adalah kita terlalu cepat untuk melepaskan kopling dan juga ditambah menginjak gas yang cepat. Hal ini tentu akan merusakkan beberapa bagian dari kendaraan ini, biasanya terhentak ya. Di antaranya adalah cross jointnya, kemudian juga adalah rantai transfer atau transfer change ya. Ini akan terjadi karena gaya itu dibawa-bawa. Berikutnya adalah kekurang yakinan karena seseorang biasanya adalah berlatar belakang dari kendaraan bensin yang dimana perlu RPM tinggi, mudah mesinnya mati di RPM yang rendah, dan ini biasanya terbawa ketika menggunakan mobil ini sehingga gaya itu dibawa, dia menghentak-hentak dari kendaraan, ketakutan dari mesinnya mati. Nah teman-teman, jadi bagaimana sekarang menggunakan 4x4 ini yang tepat? Karena di situ ada 2H, ada 4L, ada 4H. Untuk hal ini saya akan bahas di video berikutnya bagaimana menggunakan kendaraan ini, saat kapan harus menggunakan 2H, saat kapan menggunakan 4L, saat kapan menggunakan 4H. Ikuti terus dengan saya di sini, Momones Madroni, untuk